melanjutkan cerita sebelumnya, sebelum Mimin melanjutkan konten ini Mimin mau memberitahu, bahwa konten ini penuh spoiler. Di episode sebelumnya yang dimana Yao Lao dan Xiao Yan yang merencanakan akan pergi ke Akademi Jianan. Dan Xin beralih ke Ling Ying, yang datang menemui nona muda Sun Er di Akademi Jianan. Ling tua akhirnya kamu kembali, bagaimana kabar kakak Xiao Yan, ucap Sun Er. Pada saat itu Tuan Muda Xiao Yan tidak memiliki masalah perjanjian 3 tahun, antara dia dan Nalayan Ran. Perjanjian 3 tahun berakhir dengan kemenangan Tuan Muda Xiao Yan, seperti yang diharapkan, dari Nona Muda. Hanya saja setelah perjanjian berakhir Tetua Agung Mystic Cloud menghalangi Tuan Muda Xiao Yan untuk meninggalkan Sekte Mystic Cloud termasuk kemunculan Dou Zong Yun San, ucat dari Ling Ying, tetapi untungnya taktik Tuan Muda Xiao Yan jauh melebihi harapanku meskipun dengan adanya Yun San yang menyusahkanku. Tuan Muda Xiao Yan ternyata memiliki tangan kanan Ratu Medusa dan akhirnya kami dapat meninggalkan Sekte Mystic Cloud dalam keadaan aman. Ucap Ling Ying. Sun Er yang kaget mendengar Ling Ying menyebutkan kata-kata Ratu Medusa, dia lalu berkata, Ratu Medusa? Bahkan orang sekuat Ratu Medusa menjadi tangan kanan kakak Xiao Yan, ucap dari Sun Er. Ling Ying lalu berkata lagi, dulu saya tidak begitu mengerti mengapa nona muda ingin melindunginya namun setelah bekerja sama dengan Tuan Muda Xiao Yan aku sedikit mengerti, saya khawatir jika anak kecil itu diberi waktu yang cukup bahkan kepala kle tidak akan berani menyangkalnya dengan mudah. Ucap Ling Ying. Sun Er yang penasaran dengan ucapan Ling Ying, dia berkata pada level berapa kekuatan kakak Xiao Yan saat ini, tanya Sun Er. Ketika saya pergi kekuatan Tuan Muda Xiao Yan yang berada di tingkat bintang 1 Dadoshi, ucap Ling Ying. Kecepatan memajukan satu kelas sekaligus dalam waktu 2 tahun kecepatan ini hampir bisa di peringkat antara 5 besar di Akademi Jianan, sepertinya pelatihan yang dilakukan kakak Xiao Yan selama 2 tahun terakhir ini cukuplah sulit, ucap Sun Er. Ling Ying lalu berkata bagaimana seseorang akan tumbuh jika tidak diasah, Tuan Muda Xiao Yan seperti batu giok yang belum dipoles Nalayan Ran sama saja dengan memoles kemalasan sepotong batu giok ini pada 3 tahun yang lalu. Ucap Ling Ying. Sun Er lalu berkata, Ling tua setelah melakukan perjalanan ke Kaisaran Jiangma mengapa kamu memuji kakak Xiao Yan sejauh ini, di masa lalu saya jarang melihat Anda mengatakan hal seperti ini tentang orang lain, ucap Sun Er. Apa yang saya katakan tentang Tuan Muda Xiao Yan itu memang pantas, setelah saya melihat langsung bakat dan potensinya, ucap dari Ling Ying. Saya tidak sedikit pun mencampurkan masalah pribadi atas apa yang saya katakan kepada Anda. Saya pikir mungkin dalam waktu 1 atau 2 bulan Tuan Muda Xiao Yan akan tiba di Akademi Jianan. Ketika saat itu tiba rasa sakit nona muda karena merindukannya akan berkurang, ucap Ling Ying. Ini semua berkata Ling tua untuk periode ini, Anda harus menemukan tempat untuk beristirahat di luar Akademi Jianan. Ucap Sun Er. Baiklah jika ada apa-apa nona muda hanya perlu meniup peluit. Ketika peluit itu dibunyikan saya akan segera bergegas menuju tempat nona muda, ucap Ling Ying. Di sisi lain, Xiao Yan sudah mencapai gerbang wilayah pojok hitam, yang dilihatnya sebagai awan berkabut waktu itu. Yao Lao lalu memperhatikan petanya dan menyuruh Xiao Yan untuk memasuki metode pelatihan. Sementara waktu berlalu, Yao Lao lalu berkata bocah kamu harus memulihkan Doki-mu dulu, meskipun melelahkan melakukan perjalanan ini selama 10 hari. Anda juga telah menerima banyak manfaat Doki di tubuhmu menjadi lebih kuat di bawah tekanan semacam ini, ucap Yao Lao. Xiao Yan kemudian mengangguk dia kemudian mendarat di hutan pegunungan, untuk melakukan metode pelatihan. Setelah melakukan metode pelatihan selama beberapa jam Xiao Yan melihat bahwa racun pembakaran masih muncul. Saya pikir itu akan hilang dengan sendirinya ternyata telah bersembunyi selama periode ini, ucap Xiao Yan. Sedikit info racun pembakaran adalah racun yang diterima Xiao Yan setelah menyembuhkan Nalan Jie. Bocah jika hal ini diselesaikan dengan benar itu mungkin bisa menjadi serangan unik untukmu. Namun di sisi lain jika tidak diselesaikan dengan baik akan menimbulkan banyak masalah untukmu. Bagaimanapun toksin jenis ini telah mengalami mutasi dan meningkatkan terhadap beberapa jenis penangkal, terlebih lagi kekuatan penghancurnya cukup besar, ucap Yao Lao. Jika bukan karena saya ingin mendapatkan daun roh untuk membangkitkan guru saya juga tidak akan membantu orang tua itu. Ucap Xiao Yan. Orang yang licik setelah saya membantu mengeluarkan racun di tubuhnya Nalan Jie, orang tua itu memiliki penampilan yang sangat berterima kasih. Tetapi apa yang terjadi setelah itu dia melihat dengan matanya sendiri bahwa saya sedang dikejar oleh Sekte Mystic Cloud, namun Nalan Jie tidak bergerak sedikit pun untuk membantuku.
Ucap Xiaoyan. Hahaha, kau tidak perlu membicarakan orang tua yang mengecewakan itu, tapi guru, haruskah kita memasuki wilayah sudut hitam sekarang? Ucap Xiaoyan. Yao Lao mengangguk dan berkata, cobalah menggunakan sayap ungu dan tidak terlalu lama. Teknik dou terbang adalah barang yang sangat langka dan bisa diambil paksa oleh orang lain. Jika Anda bertemu dengan seseorang yang kuat, mereka mungkin menjadi serakah dan akhirnya membunuh Anda karena ingin mendapatkan teknik dou terbang itu. Ucap Yao Lao. Guru, kenapa tempat ini seperti kandang macan? Ucap Xiaoyan. Haha, jika tidak seperti itu, bagaimana mungkin wilayah pojok hitam disebut wilayah paling berbahaya di seluruh benua? Baiklah anak kecil, ayo pergi, meskipun bagian dalam tempat ini berbahaya, sejumlah hal baik akan membuat seseorang terpesona. Kamu juga akan menemukan bahan-bahan obat yang dibutuhkan, hai bodong. Baik guru, tentu saja saya akan melunasi hutang saya kepada hai bodong, di samping itu saya juga ingin melihat seberapa bahaya di sana, ucap Xiaoyan. Xiaoyan terkejut melihat orang yang sedang disiksa, kemudian Yao Lao berkata, saya akan mengingatkan Anda sekali lagi, di wilayah pojok hitam ini jangan terlalu berbelas kasih, di sini membunuh seseorang itu seperti membuang sampah ke tong sampah. Xiaoyan lalu mengangguk dan berkata, saya bukan orang yang baik, saya juga bukan orang suci yang penuh kasih sayang, saya juga bukan orang yang bisa menyelamatkan penderitaan dunia. Saya hanya berpikir bagaimana cara saya untuk menjadi lebih kuat kemudian pergi dan melindungi orang-orang yang harus saya lindungi, saya sedang tidak mood untuk peduli tentang orang lain. Ucap Xiaoyan. Yao Lao lalu berkata, itu adalah sikap terbaik untuk bertahan hidup di dalam wilayah sudah hitam. Baiklah guru, ayo kita pergi, ucap Xiaoyan sambil memasuki wilayah sudut hitam tanpa menggunakan sayap doki. Setelah Xiaoyan memasuki gerbang utama, dia kaget melihat panah yang melesat ke arahnya, ternyata seorang penjaga gerbang meminta uang jalan sebesar 500 koin emas dan itu adalah peraturan yang sangat aneh, ucap Xiaoyan. Kemudian setelah Xiaoyan memberikan uangnya, mereka kemudian membiarkan Xiaoyan memasuki gerbang kota. Baru saja Xiaoyan masuk kota, tiba-tiba, seorang preman menghadangnya. Preman itu meniupkan trompet dan berkata, ternyata ada orang baru yang telah memasuki wilayah sudut hitam, ucap pria itu, dan kemudian 3 orang yang ada di situ langsung menghadang Xiaoyan, mereka mau mengambil semua barang-barang yang dimiliki Xiaoyan. Memang benar kata guru, tempat ini benar-benar kacau, gumam Xiaoyan, anak kecil kamu akhirnya mengerti setelah mengalaminya sendiri, ucap Yao Lao. Tanpa basa-basi 3 orang itu langsung melempar pisau ke arah Xiaoyan. Sebelum mereka sempat menyerang Xiaoyan dengan sekejap membunuh mereka semua dan berkata, di masa depan sebelum kamu menyerang orang, kamu lebih baik membedakan dengan jelas siapa manga dan siapa yang pemangsa, ucap Xiaoyan. Melihat adanya banyak kerumunan, seorang pedagang pun kemudian menuju arah Xiaoyan dan kemudian dia berkata, bahwa di tempat ini siapa saja pendatang baru hampir semuanya kehilangan nyawanya. Kemudian orang baik dan gemuk ini memberikan sebuah peta kepada Xiaoyan. Di peta itu terdapat gambaran petunjuk keluar dari tempat aula hitam dan memberikan petunjuk di mana tempat akan lebih berbahaya. Xiaoyan kemudian bertanya kepada Yao Lao, guru, apakah orang ini tidak terlihat berbohong? Tanya Xiaoyan. Yao Lao lalu mengangguk dan berkata, bahwa dia adalah orang yang jujur dan peta itu kemudian diberikan kepada Xiaoyan. Namun orang itu tidak menerima uang dari Xiaoyan, sebenarnya orang itu memiliki maksud lain. Orang ini sebenarnya ingin Xiaoyan mengantarkannya dan 3 orang lainnya, untuk bisa keluar selamat dari tempat ini. Kemudian orang itu memberitahu bahwa namanya adalah Doma. Dia memiliki seorang putri di Akademi Jianan. Setelah orang itu diantar Xiaoyan keluar dari sudut hitam dengan selamat, kemudian orang itu memberikan 1000 koin emas kepada Xiaoyan, sebagai tanda terima kasih kepadanya. Pada saat-saat di tengah perjalanan ia dikejutkan kembali. Dia melihat seorang sandera yang dengan brutal diserang oleh Hall of Soul. Secara tiba-tiba dia terdeteksi oleh Hall of Soul, seseorang yang memiliki roh di dalamnya. Xiaoyan hanya bisa menelan ludah dari kejauhan dan tidak berani maju. Orang tersebut seperti Xiaoyan memiliki roh di dalam tubuhnya, namun orang tersebut sepertinya berada di kelas Dowling. Roh itu ditarik dengan rantai energi secara paksa dari tubuh pemiliknya. Setelah langit mulai cerah, keadaan kembali kondusif. Xiaoyan kemudian bertanya pada gurunya, guru, apakah itu kekuatan sesungguhnya dari Hall of Soul? Mereka memang menakutkan. Ucap Xiaoyan. Hall of Soul memiliki teknik khusus untuk menangani tubuh spiritual. Roh di depan Hall of Soul sama seperti bayi di tangan mereka. Roh tidak akan dapat menggunakan doki mereka.
Pada saat itu saya menggunakan Boncilen Flame untuk melarikan diri dari mereka, jika tidak mungkin nasib saya akan mirip dengan orang itu. Bocah, kamu tidak perlu khawatir selama saya tidak keluar dari tubuhmu. Mereka tidak akan bisa mendeteksi keberadaan saya, ucap Yao Lao. Xiao Yan lalu berkata, Guru, mari kita sesegera mungkin meninggalkan tempat ini, saya masih memiliki lebih dari 100.000 koin emas untuk membeli bahan obat untuk Hai Bodong. 100.000 koin emas, itu tidak akan cukup untuk membeli bahan-bahan obat yang Hai Bodo butuhkan. Menurutku dengan kemampuan alkemismu, kamu bisa menggunakan uang itu untuk membeli 2 set bahan obat Green Spirit Fill 3 baris untuk memurnikannya, lalu jual Green Spirit Fill 3 baris itu di rumah lelang, ucap Yao Lao. Xiao Yan akhirnya merasakan kesulitan hidup tanpa adanya uang. Padahal selama di Kekaisaran Jiama ia tidak pernah khawatir tentang masalah keuangan. Namun saat ini dia sangat membutuhkan uang. Dan film pun berakhir.